Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Naam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al huzna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita memasuki awal semester 2, yang mana ini semester penentu kalian nilainya baik apa enggak di rapot nanti ya. Nah, Ustadz ingin menasihati diri Ustadz kembali dan kalian semua untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Tetap semangat menuntut ilmu, khususnya bahasa Arab ini atau ilmu agama yang lainnya. Tidak lupa juga ilmu umumnya. Nah, ilmu bahasa Arab ini, bahasa Arab adalah bahasanya Al-Quran, bahasanya hadis-hadis Nabi, bahasanya kitab-kitab para ulama Islam terdahulu. Ya, barang siapa yang ingin mempelajari atau memperdalam Al-Quran, hadis atau kitab-kitab syari'iyah yang terdahulu, maka pelajari bahasa Arab, karena itu adalah sumber dari ilmu-ilmunya. Kalau misal mau paham, karena ilmu-ilmu ulama terdahulu itu berbahasa Arab semua. Nah, ya. Insyaallah pada awal pertemuan semester 2 ini kita memasuki bab 7 atau ad-darsu as-sabi'u. Ad-darsu artinya apa? Pelajaran. Ad-darsu artinya pelajaran, as-sabi'u artinya ketujuh. Nah, pelajaran ketujuh yang bertemakan tentang fi min hurufil jarri atau huruf jar fi. Nah, di sini udah kita memasuki kaidah dalam bahasa Arab, bukan bahasa Arab biasa lagi. Ini udah kaidah-kaidah dalam bahasa Arab atau inti-inti bahasa Arab ya. Ini udah mulai sulit, diharapkan kepada anak-anak soleh sekalian dan soleh sekalian untuk serius dalam belajar, meningkatkan fokusnya kembali. Nah, dijaga semangatnya. Di sini coba dibuka buku bahasa Arabnya di halaman 38. Di halaman 38. Nah, di halaman 38. Di atas ada tulisannya, perintahnya ayo membaca. Nih. Ayo membaca, ayo membaca. Ya. Bacalah kata-kata di bawah ini. Bacalah berulang-ulang hingga lancar. Jadi anak-anak soleh dan soleha disuruh membaca kata-kata berikut di bawah berulang kali hingga lancar ya, berulang kali hingga lancar. Perhatikan perubahannya yang terjadi ketika kata dimasuki fi. Nah, fi artinya apa? Fi artinya di. Fi artinya di dalam bahasa Indonesianya. Yang enggak tahu diharap diterjemahin. Fi artinya di, ya. Nah, fi artinya di atau di dalam tuh, ada di bawahnya. Nah, ada kotak yang titik-titik itu. Al-baitu, ada kata sebelah paling kanan atasnya al-baitu atau rumah. Terjemahin yang enggak tahu artinya diterjemahin, ditulis terjemahannya. Di bawahnya atau di atasnya al-baitu artinya rumah. Nah, itu kenapa taknya di garis bawahi Ustaz? Karena taknya itu entar kalau dimasukin kata fi akan berubah harokatnya. Itu kan al-baitu, u. Harokatnya u apa? Dhammah dalam bahasa Arab. Kalau a fathah, kalau i kasrah ya. Ini al-baitu. Harokat taknya apa? Dhammah. Nah, ketika dimasukkan fi ke dalamnya fil baiti. Jadi harokatnya apa? Kasrah fil baiti i ya. Tadinya al-baitu. Kalau enggak ada fi-nya jadi al-baitu, tadi al-baitu. Ketika dimasukkan fi jadinya fil baiti. Nah, itu gunanya huruf jar ya. Merubah harokatnya. Terusnya bawahnya ada al-kubu. Al-kubu artinya apa? Gelas. Al-kubu artinya gelas. Ketika dimasukkan fi, jadi fil kubi, di dalam gelas atau di gelas. Tadi apa? Fil baiti artinya di dalam rumah atau di rumah, ya. Al-kubu jadi fil kubi, artinya di dalam rumah. Tadi al-kubu gelas doang. Fil kubi di dalam gelas. Nah, harokat akhirnya beda dari dhamma menjadi kasroh karena kemasukan fi. Kemudian di samping kiri atasnya ada al-madrasatu. Al-madrasatu.
Al-madrasatu, harokatnya dhammah. Kemudian jadi fil madrasati. Kenapa fil madrasati? Ustaz, kenapa jadi i? Tuh. Karena kemasukan fi. Fi itu termasuk dalam salah satu huruf jar. Sebenarnya penjelasannya panjang. Huruf jar ini apa? Huruf jar ini dalam kaidah ilmu bahasa Arab lagi namanya nahwu. Nahwu. Jadi dalam bahasa Arab ada nahwu lagi. Jadi ini pembahasannya udah mulai sulit, diharapkan kepada anak-anak sekalian untuk lebih fokus dalam belajar ya. Al-madrasatu kemasukan fi jadi fil madrasati. Tadi ya al-madrasatu sekolah. Jadi fil madrasati fil madrasati di dalam sekolah atau di sekolah. Seperti itu. 6. Kemudian ada apa? Al-haqibatu. Al-haqibatu. Al-haqibatu artinya apa? Tas. Al-haqibatu. Kemudian kemasukan huruf jar fi jadi apa? Fil haqibati. Fil haqibati artinya apa? Di dalam tas atau di tas. Di sini dapat diperhatikan perubahan harokat akhirnya dari al-haqibatu dhammah menjadi fil haqibati. Fil haqibati apa? Menjadi kasroh huruf akhirnya di dalam tas. Tadi artinya tas doang jadi di dalam tas. Kemudian di bawahnya perhatikan perkataannya, penjelasannya. Sebelum dimasuki fi, di bawahnya perhatikan yang ini. Ya. Nih yang ini, bawahnya tuh. Sebelum dimasuki fi, kata-kata tersebut huruf terakhirnya berharokat dhammah. Kata-kata tadi apa? Al-baitu, al-kubu, al-madrasatu, al-haqibatu. Huruf akhirnya harokatnya apa? Dhammah. Dhammah apa tadi? U yang berbunyi u. Setelah dimasuki fi, kata-kata tersebut huruf terakhirnya berharokat kasroh, berubah menjadi kasroh dari dhammah u, berubah harokatnya setelah dimasukkan huruf fi menjadi apa? Kasroh atau berbunyi apa? Kasroh i, ya, berbunyi i, ya, kasroh. Dari sebelumnya u atau dhammah, setelah dimasukkan huruf fi, huruf jar fi menjadi harokat terakhirnya apa? Kasroh, ya. Nah, seperti itu. Membaca, kemudian di bawahnya membaca jumlah mufidah. Baca jumlah mufidah apa? Afwan, Ustaz belum menjelaskan jumlah mufidah apa? Jumlah mufidah dalam bahasa Arab, bahasa Indonesianya adalah terjemahannya kalimat sempurna. Kalimat sempurna. Ya, jumlah mufidah. Kalau yang belum tahu ditulis pengertiannya ya. Baca dan perhatikanlah jumlah mufidah atau kalimat sempurna di bawah ini. Bacalah berulang-ulang hingga lancar. Nah, di sini kalian disuruh membaca berulang-ulang juga hingga lancar. Kalimat sempurna yang pertama, al-ummu fil baiti. Al-ummu fil baiti. Artinya apa? Ibu di dalam, ibu itu di rumah. Atau ibu di dalam rumah juga boleh. Nah, kenapa al-ummu fil baiti? Bukan fil baitu? Karena kemasukan apa tadi? Pengertiannya sebelumnya huruf jar fi. Kemasukan fi menjadi harokat terakhirnya i atau kasroh. Fil baiti, al-ummu ibu, fil baiti di rumah. Nah, jadi i karena ada fi-nya. Oke. Di bawahnya al-labanu fil kubi. Al-labanu artinya susu, fil kubi di dalam gelas. Nah, kenapa jadi fil kubi? Kenapa jadi al-kubi? Karena kemasukan fi, fil kubi. Kalau digabungin, fil kubi. Kalau dipisah, fi al-kubi. Seperti sebelumnya tadi penjelasannya. Dia jadi kasroh harokat akhirnya atau i karena akan masukkan huruf jar fi. Al-labanu artinya susu, fil kubi di dalam gelas, ya. Jadinya i karena kemasukan huruf jar fi. Kemudian yang bagian kiri atas, sebelahnya atasnya. Al-mudarrisu fil madrasati. Al-mudarrisu fil madrasati. Fil madrasati. Ya. Kenapa fil madrasati? Karena dia kemasukan huruf jar fi. Kalau nggak ada fi-nya al-madrasatu doang. Kalau nggak ada kata-katanya, misalnya nggak ada al-mudarrisu, ama nggak ada fi-nya al-madrasatu doang. Artinya sekolah. Fil madrasati, di sekolah atau di dalam sekolah. Jadi berubah harokat akhirnya. Ingat tadi penjelasannya dari dhammah menjadi kasroh, dari u menjadi i. Kenapa? Karena kalimatnya kemasukan huruf jar fi. Ya. Artinya al-mudarrisu guru laki-laki itu di sekolah, fil madrasati. Kemudian di bawahnya al-kitabu fil haqibati. Al-kitabu fil haqibati. Al-kitabu artinya buku atau kitab itu, fil haqibati di dalam tas atau di tas. Kenapa al-haqibati harokat terakhirnya i atau kasroh?
karena kemasukan huruf jar fi. Diingat-ingat ya, anak soleh dan soleha, diingat-ingat kemasukan huruf jar fi. Jadi dari dhammah al-haqibatu menjadi fi al-haqibati. Fil haqibati kalau bacanya disambung. Nah, bawahnya ada pengertiannya. Perhatikanlah jumlah mufidah di atas nih ya. Pengertiannya nih di bawahnya nih, yang ini. Di halaman 39. Perhatikanlah jumlah mufidah di atas. Jika di dalam jumlah mufidah, jumlah mufidah tadi apa? Kalimat sempurna. Dalam bahasa Arab disebut jumlah mufidah. Perhatikanlah jumlah mufidah atau kalimat sempurna di atas. Ya, 4 ya tadi kalimatnya tuh. Jika di dalam jumlah mufidah atau kalimat sempurna terdapat huruf jar fi, jumlah mufidah atau kalimat sempurna tersebut harus tersusun dari paling sedikit 3 kata. Nah, jadi kalau misalnya mau ditambahkan huruf jar fi, syaratnya kalimat sempurna atau jumlah mufidahnya terdiri dari 3 kata. Nah, coba diperhatikan ya. Diperhatikan baik-baik nih. Ya, diperhatikan baik-baik. Al-ummu ya, al-ummu afwan, al-ummu fil baiti. Al-ummu fil baiti. Al-ummu, ada tulisan al-ummu. Ada fi. Ada al-ummu, ada fi, ada al-baiti ya. Ada 3 kata di situ. Kalimat sempurnanya terdiri dari 3 kata ya. Syaratnya ada al-ummu, ada fi, al-baiti. Pas 3. Jadi al-ummu fil bait kalau mau ditambahin huruf jar fi ya. Yang kedua coba diperhatikan. Al-labanu fi al-kubi. Pas 3. Kalau mau ditambahkan huruf jar fi biar harokatnya berubah dari dhammah ke kasroh, biar ditambahkan, kalau mau ditambahkan huruf jar fi kalimatnya harus terdiri dari 3 kata. Al-labanu fil kubi, al-mudarrisu fi al-madrasati. Kemudian al-kitabu fi al-haqibati. Seperti itu. Nah, jumlah mufidah atau kalimat sempurna dalam bahasa Arab itu tersebut harus tersusun dari paling sedikit 3 kata. Nah, contohnya masih ada nih. Baca dan terjemahkanlah jumlah mufidah di bawah ini bersama-sama. Nah, kita terjemahkan dan baca ya. Yang kosa ini menambah kosakata baru juga atau mufradat baru. Jadi ditulis, diterjemahin ya. Kosakata yang belum tahu artinya. Ustaz yakin kalian insyaallah ini belum tahu nih. Makanya ini kosakata tambahan diterjemahin di atasnya, di atas katanya pakai pensil ya, ditulis. Yang pertama dari bagian kanan atas ya. Al-fakihatu fi thallajati. Nah, itu terjadi dari kita dari 3 kata. Al-fakihatu fi ats-thallajati. Al-fakihatu artinya apa? Buah-buahan itu fi di atau di dalam. Ats-tsallajati kulkas artinya. Buah-buahan itu di dalam kulkas ya. Ats-tsallajati kulkas. Nah, kenapa jadi ats-tsallajati? Terakhirnya ats-tsallajatinya i karena kemasukan fi. Buah-buahan itu fi ats-tsallajati. Fi ats-tsallajati kalau digabung bacanya. Nah, seperti itu. Kemudian di bawahnya Aisyatu fi as-sayyarati. Nah, kenapa as-sayyarati bukan as-sayyaratu? Karena kemasukan huruf jar fi ya, ingat-ingat berubah harokatnya jadi dari dhammah menjadi kasrah. Artinya Aisyah nama perempuan di dalam mobil. Fi artinya dia atau di dalam. As-sayyarati artinya mobil, diterjemahkan, ditulis terjemahannya. Jangan malas menulis ya. Kemudian di bawahnya ada ana fil maktabati. Ana fil maktabati. Ana artinya apa? Saya. Fi artinya apa? Dia atau di dalam. Al maktabati artinya apa? Perpustakaan. Al-maktabati perpustakaan. Saya di dalam perpustakaan. Nah, kenapa al-maktabati i? Ingat-ingat sekali lagi karena kemasukan huruf jar fi kalimatnya. Sekali lagi, kalau misalnya kalimatnya mau ditambahkan huruf jar fi, syaratnya harus terdiri dari apa? 3 kata seperti itu. Nah, diingat-ingat. Kemudian di sebelah kirinya paling atas, ar-rajulu fi al-masjidi. 3 kata, ar-rajulu fi al-masjidi ya. Nah, ar-rajul artinya apa? Laki-laki itu. Ar-rajul artinya laki-laki. Fi artinya di atau di dalam. Al-masjidi artinya masjid. Nah, kenapa al-masjidi harokat terkira i? Karena kemasukan huruf jar fi. Ar-rajulu fil masjidi. Laki-laki itu di dalam masjid. Kemudian di bawahnya ada Zaidun fil haqqali. Zaidun fil haqqali. Nah, Zaidun artinya Zaid nama orang, nama laki-laki. Fi artinya apa? Al-haqqali apa? Al-haqli sawah al-haqli. Nah, sawah kalau tidak salah ya, al-haqli. Sawah. Zaid fil di al-haqli sawah. Nah,
Kemudian paling bawah hiya fil hammami. Hiya artinya apa? Dia. Dia untuk apa? Laki-laki apa perempuan kalau hiya? Hah? Untuk perempuan. Kalau laki-laki, dia untuk laki-laki apa? Huwa. Nah, barakallahu fikum ya. Hiya dia perempuan fi al-hammami. Al-hammami artinya apa? Artinya kamar mandi. Al-hammami artinya kamar mandi. Fi artinya dia atau di dalam. Ingat-ingat, fi artinya dia atau di dalam. Nah, hiya fil hammami, dia perempuan di dalam kamar mandi. Kenapa al-hammami? Harokat terakhir i karena kemasukan huruf jar fi. Nah, barakallahu fikum. Sudah selesai. Kesimpulan pembelajaran hari ini adalah di sini fi termasuk huruf jar dalam bahasa Arab. Nah, apabila sesuatu kata atau objek dimasukkan fi atau nama tempat atau benda dimasukkan fi, harokat terakhirnya berubah dari dhammah menjadi kasroh, dari u menjadi i. Sementara syarat suatu kalimat bisa dimasukkan fi, bisa dimasukkan huruf jar fi dalam bahasa Arab apa? Kalimat sempurna tersebut harus terdiri dari 3 kata. Seperti itu. Nah, insyaallah latihannya pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan kali ini materi dulu. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Semoga Allah memudahkan kita semua dalam mempelajari bahasa ahli surga ini, bahasa penduduk surga. Karena bahasa Arab ini bahasa penduduk surga. Nah, siapa yang mau masuk surga angkat tangan. Nah, yang mau masuk, Ustaz yakin kalian semua mau masuk surga, maka dari itu rajin sholat, rajin mengaji, ikhlas karena Allah, terusnya menguasai semua ilmu-ilmu diniyah atau ilmu-ilmu agama. Nah, ikhlas karena Allah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah mempermudah semua jalan kita. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah mengistiqomahkan kita dalam mempelajari agamanya. Tetap semangat. Sampai sini dulu mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.